Podcast Tribun Pontianak Official Podcast. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Tribuners. Ya, kita berjumpa lagi dalam bincang bersama Tribun Pontianak Podcast. Tribuners, sore hari ini Tribuners, kami kedatangan tamu spesial. Siapa lagi kalau bukan Bupati Kuburaya, Bapak Muda Mahendrawan. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam. Apa kabar Bapak? Menanjak bahagia. Menanjak bahagia, luar biasa. Tribuners, sore hari ini kita akan mengulas seputar kepemimpinan Bapak Muda Mahendrawan di Kuburaya, bagaimana progres pencapaian 5 tahun. Sebenarnya ini belum sampai 5 tahun karena masih ada waktu lagi 2 bulan kemarin berdasarkan keputusan MK. Ya, maka beliau yang harusnya kemarin Desember, lalu keluar keputusan MK, ya berarti setidak-tidaknya Februari Pak ya, 17 Februari. 17 Februari. Nah, tapi sore hari ini Tribuners kita akan menggali, Tribuners juga bisa menyaksikan lebih dalam bagaimana pencapaian Bupati Kuburaya Bapak Muda Mahendrawan bersama Wakil Bupati Bawas Pak Sujiwo membangun Kuburaya. Karena Tribuners kita tahu bahwa Pak Muda ini sudah periode kedua. Ya, jadi ini mungkin periode terakhir di Kuburaya. Nah, kita lihat lagi nanti ke depan periodenya kemana. Baik Pak Bupati, mungkin ini akan kita coba bikin klaster, mungkin kita akan menanyakan pencapaian-pencapaian. Kita tahu bahwa Kuburaya begitu banyak mendapat penghargaan. Ada di sana soal stunting, ada di sana soal desa digital, atau digitalisasi desa. Banyak prestasi yang ditorehkan. Nah, tetapi ini menarik kita ulas Tribuners karena ini Pak Bupati hadir bersama kita. Mungkin kita akan mendengar penjelasan secara umum. Pak Bupati, apa yang sudah Bapak lakukan selama ini, setidak-tidaknya hampir 5 tahun membangun Kuburaya. Dari sisi RPJMD tentu itu indikatornya ada. Tetapi dari sisi Bapak sendiri sebagai pemimpin, apakah sudah mencapai kepuasan itu membangun atau masih belum? Silakan. Terima kasih Pak Budi. Jadi berbicara Kuburaya ini tentu ini sudah 17 tahun usianya. Pada tahun ini, dan saya memimpin periode kedua bersama Pak Sujiwo, dan kita menyadari bahwa daerah baru ini dengan penduduknya cukup besar, 622.000, jadi rumah tangganya ada 190.000. Kita harus melihat itu dulu sebagai sebuah tanggung jawab kita, karena saya selalu katakan tanggung jawab kita itu adalah setiap rumah tangga itu bagaimana hidupnya layak, tenang, cukup pangan, cukup gizi, cukup pendidikan, bisa lebih sehat, produktif, dan bisa berdaya. Ya, tentu ini semua adalah standar kita untuk bisa membuat bagaimana semuanya memenuhi hak-hak dasar. Karena yang pasti itu konstitusional kita kan dasar itu yang harus kita perjuangkan. Nah, kita melihat dengan menukik ke situ, kita nyadari Kuburaya dengan APBD-nya sekitar 1,6-1,7 triliun Pak ya per tahun, dan di situ tentu separuhnya sudah untuk operasional, untuk birokrasi, untuk belanja dan sebagainya pegawai. Nah, kemudian kita harus mengelola untuk seluruh. Nah, ini kalau bicara seluruh hak dasar ini kan infrastruktur, kemudian menyangkut soal hak dasar untuk peluang-peluang mata pencarian, kemudian pendidikan, kesehatan, dan juga untuk percepatan mengurangi pengangguran. Nah, inilah sasaran-sasaran kita. Jadi kita itu menyadari bahwa kita, fungsi pemerintah adalah membuka peluang-peluang kepada rakyat. Peluang supaya rakyat bisa bertani dengan baik, berbudidaya, atau berdagang. Kemudian semua dilancarkan. Apa dilancarkan? Misalnya mulai dari infrastruktur, jalan utama itu karena bagaimanapun yang namanya di belahan dunia manapun jalan itu utama. Tetap utama Nah, ini jalan, jembatan, apalagi kita sadar bahwa Kuburaya ini luasnya kan lebih kurang
termasuk lumayan ya, 80 kali lipat luas kota Pontianak. Ya, artinya mengelilingi kota Pontianak gitu Pak ya. 700.000 hektar lebih, dan tentu ini juga sekaligus potensi karena di sini dengan situasi hinterland kota, maka peluang masyarakat Kuburaya ini di sektor-sektor industri pengolahan ini cukup besar, masuk pertanian, ternakan, perikanan maupun juga pengolahan ya, UMKM semuanya. Makanya yang memenuhi juga sumber pangan yang ada hampir 60% di Pontianak ini juga dari Kuburaya ya, hortikultura, kemudian peternakan, perikanan dan lain sebagainya. Nah, ini juga peluang bagaimana? Karena intinya kan Pak Sab, kita ini kan bagaimana semua rumah tangga itu dia bekerja, jangan menganggur. Jadi imajinasi kita tuh selalu harus menukik, pokoknya orang ini kerja, bertani, berdagang, apa. Nah, kita harus menciptakan situasi yang kondusif dan memperkuat nih. Karena Kuburaya terdiri dari 123 desa, maka kita harus perkuat juga ini pemerintahan desa. Pemerintahan desa, kemudian juga kita harus perkuat semua sektor berdasarkan sistem perencanaan yang baik. Nah, disitulah kami menyadari bahwa kita harus utamakan dulu hal-hal yang menyangkut hajat hidup orang banyak ini. Dan strateginya adalah kita harus, pemerintahan ini harus bisa, karena kalau bicara dana pasti tidak cukup semua. Tapi bagaimana cara cepatnya? Seperti misalnya infrastruktur. Kami percepatan, dan sampai hari ini jalan mantap dari 646 km itu capaiannya sudah 70,3%. Jadi itu menunjukkan ada percepatan di dalam sektor infrastruktur dasar seperti jalan poros yang kita lakukan. Ini yang tanggung jawab pemerintah kabupaten ya? Pemerintah kabupaten. Nah, ini semua akan mempengaruhi gerak-gerak sektor perdagangan, pertanian dan semuanya. Dan di situ tentu juga kita sadar bahwa dengan bagaimana cara kita kalau melihat kebutuhan ini besar, kita meramunya nih. Meramunya ini akhirnya kita harus banyak ngalahkan hal-hal yang lain. Biar adil gitu Pak. Biar adil dan biar mengutamakan juga dulu masyarakat. Dan hasilnya memang betul-betul capaiannya menunjukkan terus menanjak terus. Contoh misalnya pertumbuhan ekonomi. Ini langsung menukik hasilnya bahwa kita setelah dari era kami LPJM 5 tahun lalu pada saat memulai itu dengan pertumbuhan ekonomi 4,9. Nah, hari ini kita pertumbuhan ekonomi yang tertinggi di Kalbar, 5,48. Ini tentu lebih tinggi dari rata-rata pertumbuhan ekonomi provinsi. Termasuk nasional berarti kalau 5,48. Ya, jadi itu merupakan lompatan karena apa? Berarti menunjukkan masyarakat produktif, tidak banyak pengangguran, kemudian ketepatan di dalam perencanaan dan ketepatan di dalam kita proses pembangunan itu. Jadi tidak banyak mubazir lah. Nah, kan kemudian kinerja juga pemerintahan, termasuk pemerintahan desa, ini juga pelayanannya bisa maksimal dalam pemenuhan hak dasar. Sehingga usia harapan hidup juga meningkat, ya IPM-nya juga 68,91 dan terakhir ini sudah masuk ke kategori tinggi. 70,50 kalau tidak salah. Untuk posisi yang sekarang terakhir. Jadi itu menunjukkan bahwa kategori PM Kuburaya itu sudah bukan masuk yang sudah masuk yang kategori yang tinggi sekarang. Jadi tentu IPM ini kalau dibandingkan dengan kota Pontianak dan kota Singkawang misalnya. Karena ini tertinggi di Kalbar ini. Tidak apple to apple untuk kota dan kabupaten dibandingkan ya. Jadi karena beban penduduk dan wilayah yang luas ya. Nah, oleh karena itu, tapi yang paling penting adalah di sini gini, tidak membandingkan, justru sama-sama kita merasa bahwa karena semua antar kabupaten ini kan saling memajukan, semua saling transaksi, distribusi, komoditi, semua daerah saya kira juga sama, artinya semua semakin maju satu dan lainnya itu akan berpengaruh semua satu sama lain. Saling mendukung. Saling mendukung dan saling memperkuat. Nah, disinilah Kuburaya tentu punya nilai strategis, yaitu berada di hinterland kota dan dia pintu masuk juga dari kabupaten yang lain kan, termasuk dari air,
dari perairan, dari transportasi air yang dari berbagai kabupaten ya, termasuk juga dari darat melalui Jalan Trans Kalimantan, baik dari Ketapang maupun dari perhuluan. Ya, ini betul posisi yang sangat menguntungkan. Posisi yang sangat, jadi di situ. Tapi kita harus bisa meramu ini karena posisi strategis ini berarti termasuk penataan kita dalam pola perencanaan ruang. Nah sekarang misalnya perkembangan properti ya, Kuburaya kan memang mungkin paling terbesar kali jumlah perumahan, pemukiman, properti sekarang karena memang kota kan sudah sangat kota dengan luas ya wajar ya, kota dengan luas 11.000 hektar itu mungkin sudah tidak skala ekonomi untuk tidak masuk lagi untuk bangun perumahan, apalagi yang perumahan MBR kan. Betul. Jadi tentu ini nilai jualnya tidak bisa dipakai ke Kuburaya dan setiap tahun itu memang tinggi, dan di sini juga sebagai bagian dari salah satu pemicu pertumbuhan ekonomi juga. Dan itu dibuktikan. Yang penting kan gini, pertumbuhan ekonomi tinggi, tapi apakah ini pertumbuhan ekonomi yang berkualitas atau tidak? Nah, dilihat di mana? Dilihat di mana dari apakah ini hanya pertumbuhan ekonomi dari hanya korporasi atau hanya kalangan atau kelas bisa sekian persen dari. Nah, ini yang paling penting, dan di sini ternyata UMKM salur penyaluran KUR di Kuburaya itu tertinggi terus dari tahun lalu 2022. Kita itu dari 12.000 lebih debitur yang paling ini kredit usaha rakyat ya, KUR itu 669 kalau tidak salah 669 miliar totalnya. Jadi tertinggi juga sekalbar serapannya dari UMKM, dari pelaku debiturnya 12.000 lebih. Nah tahun ini per 30 November kemarin ini, saya kurang tahu sampai Desember, belum datanya belum masuk, tapi ada datanya itu lebih kurang hampir 530 miliar dan dari 9.000 debitur. Juga tertinggi debiturnya jumlahnya. Ini rata-rata ini untuk usaha-usaha apa aja ini? Macam-macam, ada properti juga, ada juga banyak sektor perdagangan juga, ada sektor pertanian, ada sektor berbagai sektor. Ini artinya merata di Kuburaya ya? Hampir. Artinya apa? Bahwa di sini menunjukkan bahwasannya pertumbuhan ekonomi ini juga terdistribusi dengan lebih relatif tidak bukan pertumbuhan ekonomi yang kemudian ada yang misalnya kalau hanya korporasi tertentu yang besar-besar. Kalau di sini menunjukkan apa? Karena kalau kita lihat dari indeks rasio Gini juga ketimpangan di situ menunjukkan cukup rendah gitu kan, 0,2 sekian. Kan indikatornya indikatornya kelihatan. Jadi itu juga menjadi indikator, dan masyarakat ini terlihat bahwa produktivitasnya dari sisi pertanian juga ya, tanaman pangan kayak beras, kemudian hortikultura kita juga kirim sampai ke luar ya, di luar Kuburaya, dan peternakan juga seperti sapi, kambing, ayam itu juga ikut ya, salah satu sumber di Kalbar yang cukup besar, selain juga beberapa kabupaten lain. Nah di sini tentu kita menyadari bahwa penataan ini termasuk pergudangan, sektor jasa sekarang itu kan rata-rata tergeser. Karena mungkin Pontianak kan sudah menata, sudah tidak cocok untuk pergudangan. Nah, geser juga ke Sungai Raya. Sungai Raya, kemudian ke Sungai Kakap ya sedikit, tapi ke Sungai Raya terus ke Sungai Ambawang. Ini area-area pergudangan sekarang sudah mulai dikembangkan karena memang berkaitan dengan transportasi jalur konektivitas dengan wilayah kabupaten-kabupaten lain. Jadi sebetulnya apalagi dengan pelabuhan yang ada di Kijing ya, tentu juga sekaligus untuk membuat kemudahan dalam konektif ya dengan pergudangan. Nah, ini semua saya kira kita bicara terkait juga ramuan kita di dalam mengambil kebijakan. Saya selalu dari dulu beberapa kali termasuk podcast di sini mengatakan bahwa beberapa hal yang kita harus mengalah, dalam tanda kutip mengalah dengan rakyat,
termasuk ini rumah jabatan ini yang nggak dibangun ini. Jadi ya, benar, mungkin Bupati. saya mohon maaf tuh, sampai teman-teman saya bilang yang para bupati misalnya di Apkasi, wah ini Kuburaya ini mungkin kabupaten satu-satunya dari yang sudah 17 tahun ya, yang tidak ada rumah jabatan bupatinya, wakil bupati, sekda dan ketua DPRD, dan bahkan kantor DPRD-nya pun masih ngontrak, ya kan. Nah, luar biasa. Jadi saya bilang ini bukan mengada-ngada dan bukan juga pencitraan, tapi kondisi yang membuat kita mengambil keputusan dan kebijakan seperti ini. Tapi saya juga merasa bahwa teman-teman DPRD juga ya mau berpikir besar juga. Karena, artinya ini bukan semata kemauan eksekutif, tapi legislatif juga justru mendukung kan ini? Mendukung juga, karena menyadari bahwa kebutuhan masyarakat itu besar sekali. Karena kita di kabupaten baru artinya kita memahami kalau teman-teman kabupaten lain yang sudah membuat kan bukan berarti tidak ini. Artinya kalau saya kan kemarin karena melihat bahwa ini peluang, dan kita ini kan karena tidak jauh, kalau teman-teman kabupaten lain seperti kabupaten-kabupaten yang berpemekaran kan wajar karena memang jauh dari apa namanya luas wilayah ya, misalnya daerah jangkauan yang luas, dan juga kalau seperti Kuburaya kan ibu kotanya tidak jauh dengan kota Pontianak, jadi sebetulnya tidak terlalu terasa lah. Orang berada kota dengan Kuburaya ini kan gini, kita berada orang kota yang berada di Kuburaya pun tidak terlalu merasa asing gitu, karena sudah dari sejak zaman dulu udah biasa di Kakap, udah biasa di Sungai Raya itu. Sama dengan orang Kuburaya berada di kota juga hari-hari juga melintas kan. Jadi seperti pikiran bawah sadar itu sudah seperti hampir sama saja, jadi tidak terlalu merasa terlalu ini wilayahku, jarak gitu wilayahmu tidak terlalu. Jadi karena mungkin bawaan sudah puluhan tahun seperti itu, makanya kita juga sebetulnya di pemerintahan ya dengan tidak ada rumah jabatan itu juga tidak terlalu terasa juga, biasa saja. Dan memang banyak yang sering kadang kok saya ngadakan acara di rumah misalnya silaturahmi, ada agenda apa misalnya kan, nah itu pada nanya, loh kok rumah jabatan rumahnya di Pontianak katanya. Nah, rumah saya kan di Tanjung Sari, rumah ayah saya, rumah ibu saya kan, itu rumah warisan. Jadi saya ya bilang ya begitulah saya sampaikan. Nah, tapi bukan bermaksud pencitraan atau apa. Ini kan bentuk spontanitas. Jadi kita ini dalam memimpin juga apa ya, menggunakan intuisi lebih banyak juga. Karena mengambil kebijakan itu kita bisa merasakan apa yang dirasakan oleh jeritan nurani masyarakat, rasa keadilan yang ingin dikejar masyarakat. Nah, itu yang kita perlukan. Jadi sehingga langkah-langkah seperti itu tuh sifatnya lebih ke spontanitas dan rasa tanggung jawab. Nah, teman-teman DPRD pun tentu saya juga apresiasi karena kita berdiskusi, misalnya kan kita menjabat 5 tahun. Ini kita tentu lebih fokus bagaimana kita, apa yang bisa kita lakukan, apa yang bisa kita ambil kebijakan, dampaknya, karena kita berorientasi pada hasil dampak kan. Nah, terbukti linier. Pertumbuhan ekonomi Kuburaya tinggi, tertinggi. Kemudian IPM Kuburaya juga mengalami pelompatan dan kenaikan yang dan sekarang sudah masuk kategori IPM yang kategori tinggi, ya di atas 7. Kemudian kita juga angka kemiskinan Kuburaya terendah kan, 4,12. 4,12 ya, terendah sekali Kalimantan Barat. Padahal penduduk kita kan 622.000. Artinya apa? Di situ menunjukkan bahwa masyarakat yang produktif dan juga kemiskinan ekstrim juga Kuburaya terendah 0,38. Di Kementerian PMK kemarin mempublikasi dan kita cocokkan dengan sistem data kita. Dan itu serasi itu datanya. Nah, semua ini terkait juga dengan pelayanan, Pak Sab. Jadi tidak lepas dari orientasi kita dalam pelayanan. Ya, layanan-layanan kepada masyarakat, mulai dari layanan paling utama itu kesehatan. Nah, ini mungkin kesehatan ini menarik nih Tribuners, kita gali lebih jauh tadi, tapi paling tidak begini Tribuners. Tadi Pak Bupati ini menjelaskan tadi bahwa
rela tidak membangun rumah jabatan, bahkan masyarakat menanyakan itu. Yeah. Tapi menariknya lagi ini adalah didukung oleh DPRD-nya sendiri bahwa oke, tidak ada rumah dinas. Yeah. Tapi alhamdulillah kantor hasilnya DPRD kan juga ada. Kontrak. Ini berarti yang ketua dewannya pun kontrak juga kan? Kantor dewannya. Kantor dewannya juga kontrak. Nah, Tribuners, ini sebelum mungkin Pak Bupati menjelaskan lebih jauh soal kesehatan ini, kesehatan di Kuburaya ini tidak ribet ngurusnya. Kita cukup punya KTP Kuburaya, semua bisa gratis. Saya nggak tahu, kita akan tanya kepada Pak Bupati. Itu gimana tuh kebijakan tentang kesehatan di Kuburaya? Jadi begini, kita memulai dulu ya, bahwa kita asumsi umum bahwa kesehatan ini kan hal yang tidak bisa ditunda. Bila mana ada yang sakit, tidak mungkin nunggu dulu minggu depan, nunggu dulu bulan depan. Kan tidak. Sesuatu yang wajib harus kita langsung layani supaya tidak semakin parah. Itu dulu pertama. Kedua, hampir rata-rata asumsi di atas 50% kemiskinan itu terjadi bila mana ada terkait dengan beban ketika ada yang sakit di dalam anggota keluarganya, maka kan jadi beban. Nah, bila mana dia hidupnya pas-pasan misalnya, katakanlah di atas garis kemiskinan, katakanlah cukup. Nah, ketika itu cukup semua untuk pendidikan, untuk apa semua, tapi ketika ada yang sakit dan itu membebani, maka itu akan mengganggu dan akan membuat biasanya turun jatuh ke garis kemiskinan. Karena tadi, sehingga tadi mungkin sampai ada yang harus menjual rumahnya atau menggadaikan atau menjual kebunnya, atau mungkin bahkan ada yang mengalah, ada yang berhenti kuliah, ada yang berhenti sekolah. Nah, ini kemiskinan ini kan dilihat dari semua sisi, termasuk juga bagaimana pendidikan kan. Nah, oleh karena itu kita dengan intuisi lah kita melihat fakta bahwa kebanyakan dari yang tadinya kondisinya cukup menjadi miskin itu karena dan sulitnya beranjak untuk dari miskin naik itu juga faktor kesehatan banyak juga yang mengganggu. Nah, di sini itu pertama. Yang kedua, faktor psikis. Ketika masyarakat ini kan kadang agak sedikit sungkan atau katakanlah meriksakan atau datang saja untuk ke puskesmas. Itu kadang-kadang kan lihat dulu kalau ada beban dan sebagainya, khawatir ada biaya dan sebagainya, kemudian ke rumah sakit. Nah, kita meyakini bahwa ini semua beban masyarakat perlu kita hilangkan. Gimana caranya? Selain BPJS Kesehatan yang memang sudah kita alokasikan setiap tahun untuk masyarakat, dan itu semua hampir 20 miliar kita alokasikan untuk PBI daerah. Kalau yang PBI pusat itu kan memang langsung ya, lebih kurang capaian kita hari ini sudah 83% untuk PBI, untuk PBI pusat dan daerah kalau digabung. Nah, UHC-nya ya. Tapi tentu di luar itu gimana yang tidak ada BPJS. Nah, inilah yang kemudian menjadi fokus kita bahwa kita memberikan satu katakanlah keyakinan bahwa masyarakat yang sakit itu tidak usah dibebani lagi. Jadi kita retribusi apa dan semua biaya itu tidak lagi ada kita bebankan, sehingga tapi masyarakat kalau ada KTP-nya Kuburaya, kemudian minta rujuk di puskesmas, kalau harus ke rumah sakit, itu ada rujukan dari puskesmas, ya itu semuanya nanti tidak akan ada biaya di rumah sakit Kuburaya, sepanjang di rumah sakit Kuburaya bisa menanganinya. Misalnya untuk operasi sampai operasi melahirkan juga, itu bayangkan operasi melahirkan bisa 11 juta. Itu sangat besar. Jadi termasuk. Tapi itu memang berjenjang Pak Bupati dari puskesmas dulu. Ya, artinya mereka harus lapor ke puskesmas supaya puskesmas yang berikan rujukan ke rumah sakit. Nah, kalau di puskesmas itu sudah dari 2019. Seluruhnya sampai pustu memang sudah tidak ada biaya, termasuk juga apapun tidak ada yang dilayani, termasuk juga untuk periksa hamil. USG portable kita sudah sejak 2019 sudah ada di seluruh puskesmas, itu juga bebas gratis juga. Ini yang sudah jadi percontohan nasional, itu percontohan nasional untuk mengurangi stunting percepatan. Nah, ini semua spontan, banyaknya tuh kebijakan yang kita kejar secara spontan karena kita melihat bahwa harus ada terobosan-terobosan. Nah, nafas inovasi inilah yang selalu ada di Kuburaya. Jadi nafas kebijakan yang inovatif. Karena kalau kita tidak inovatif itu lambat
Maka kita harus ada suatu terobosan supaya bisa melipat ruang dan waktu dan mempercepat itu layanan-layanan. Termasuk membebaskan biaya kesehatan, ini merupakan satu hal yang penting. Kenapa? Masyarakat, Pak, setelah tahu itu mereka itu merasa tenang. Jadi datang ke puskesmas dengan kondisi tenang dan tidak khawatir kalau ada sakit atau apa. Nah, saya rasa psikis itu juga mengurangi akhirnya angka kesakitan masyarakat juga. Jadi tingkat kesakitan masyarakat berkurang karena setengah daripada ketenangan itu sudah jadi obat ya. Artinya tadi bukan hanya sekedar mengobati yang sakit, tetapi sugesti sehat itu penting gitu. Jadi ketenangan. Nah, sehingga tidak khawatir, tidak was-was, tidak cemas. Itu saja sudah membuat sehat dan membuat usia harapan hidupnya naik. Makanya kita dari dulu puskesmas itu memang kita utamakan. Di periode pertama saya dulu tidak membangun rumah sakit, kemudian periode berikutnya ada rumah sakit dan saya melanjutkan. Ini kemudian baru kita kemas bagaimana rumah sakit juga yang dalam setahun lebih ini bisa membebaskan biaya juga bagi masyarakat Kuburaya. Karena tadinya persepsi masyarakat kan berat gitu kan, tapi setelah kita lakukan, alhamdulillah kita bisa melakukannya dengan langkah-langkah yang progresif dari pengelola rumah sakit maupun juga kita menyediakan juga di situ. Nah, jadi ibaratnya bahasanya itu Pemda yang traktir lah, pemerintah yang traktir masyarakat. Mentraktir rakyatnya. Nah, jadi rakyat tuh, jadi kalau bahasa lainnya gini, kalau sumber di pelayanan kesehatan itu kan jadi PAD ya, puskesmas, retribusi apa. Betul. Nah, saya berpikiran sederhana. PAD itu jangan bersumber dari orang-orang yang sakit gitu. Kita fokuskan kepada orang-orang yang sehat, jadi yang sehat ini mau disubsidi yang sakit kan begitu. Jadi yang jual beli tanah, yang transaksi BPATB, bayar mereka makan di restoran, pajak itu di hotel itu kan orang-orang yang produktif, punya kemampuan, yang mensubsidi yang sakit ini, yang sakit nggak usah lagi dibebani kan. Nah, karena ini punya rumah sakit pemerintah, semua alatnya pemerintah, kemudian semua kita lakukan layanan yang sifatnya fokuskan pendapatan itu pada hal-hal yang memang bisa dilakukan untuk orang-orang yang produktif kan semuanya yang sehat. Nah, sehingga kalau udah seperti itu, saya kira masyarakat tuh akhirnya menimbulkan tadi IPM kita. Jadi ini angka-angka ada korelasi langsung angka usia harapan hidup, angka miskinan itu juga bersumber dari masalah kesehatan ini. Nah, pendidikan juga sama, hak dasar kita percepat, kita perkuat dari mulai kalau dulu zaman masih kewenangan di bawah kabupaten untuk SMA, itu hampir 11 SMA kita bangun, SMA dan SMK. Si Kuburaya ini, itulah yang ngalahkan rumah jabatan apa dulu. Jadi harus udah bangun puskesmas kita nambah. Jadi ini alasan setiap kecamatan jabatan jadi ini lari ke puskesmas. Kita perjuangkan bagaimana puskesmas itu bisa hadir di kecamatan-kecamatan yang terpisah-pisah kayak Batu Ampar itu bisa 3 satu kecamatan, kan? Ambawang itu juga 3. Padahal itu satu kecamatan. Ada satu kecamatan. Ini karena wilayahnya tadi. Karena wilayah dan kita yakin bahwa dengan semakin banyak puskesmas, misalnya kan satu kecamatan ini katakan ada 15 desa, maka terbagi 55 desa itu lebih efektif masyarakat. Makanya banyakkan sebaran puskesmas itu paling bagus karena langkah preventifnya itu di tingkat bawah. Coba segini Pak Sab logikanya. Katakan ada masyarakat yang sakit masuk rumah sakit. Nah, opname lah. Operasi kah atau tidak. Sekarang setelah dia pulang, kan balik lagi ke rumahnya nih. Nah, berarti siapa yang menjaga? Ini kan yang dekat puskesmas. Nah, supaya merawat, menjaga bagaimana agar ini bisa kontrol, bisa. Nah, disinilah peran bagaimana kita menggerakkan juga di sektor kesehatan. Kita betul-betul menggerakkan dengan sistem ada namanya salju terpadu. Selasa Jumat terpadu itu adalah gerakan bagaimana kita kejar bola apalagi di kampung-kampung yang jauh. Puskesmasnya juga yang turun untuk mengecek masyarakat kondisi kesehatannya
secara kejar bola. Jadi tidak hanya nunggu, tapi juga bagaimana kita mendeteksi. Ini menarik istilahnya Pak. Kejar bola tadi Kejar berarti bola. tim dari puskesmas. Ya, bersama-sama dengan desa dan sebagainya, termasuk kader posyandu, kader posyandu kita. Nah, ini dan kader kesehatan ya, kader TB, kader balita, kemudian juga kader KB, ada di situ ada kader lansia. Nah, sehingga dengan adanya penguatan ini kita juga menguatkan dari sisi insentif kader kesehatan kita, walaupun mereka rela ya. Kemudian kita terakhir kita berikan juga BPJS Tenagakerjaan di berbagai pekerja sosial dan keagamaan. Ini juga membuat masyarakat dan semua yang ikut melayani masyarakat itu menjadi bersemangat. Nah, di sektor pendidikan dari mulai PAUD itu penting sekali. Kan kalau mungkin kita tahan sebentar Pak Bupati, sektor pendidikan. Tadi ini Tribuners sektor kesehatan tadi. Itu mungkin tadi sudah bercerita banyak, itu kan pasti butuh biaya tadi Pak. Ya. Itu yang pertama. Yang kedua, tadi satu kecamatan ada sampai 3 puskesmas. Betul. Artinya selama Kuburaya ini, setiap kecamatan ini sudah ada maksimal. puskesmas. Ya, puskesmasnya sudah rata-rata lebih dari 1. Lebih dari 1. Menyesuaikan topografi wilayah tadi Pak. Topografi, jumlah penduduk. Jumlah penduduk. Ya, jumlah penduduk itu yang paling penting. Supaya maksimal. Nah, di Kakap itu 4 bahkan. Padahal satu kecamatan. Iya. Satu kecamatan Kakap itu 4. Jadi ibaratnya Kepong Bakul namanya nih. Kalau Kepong Bakul nih kan jadi semuanya itu sudah fokus gitu dengan pelayanan. Nah, ini kan jauh lebih sugesti, sehatnya lebih baik, ada ketenangan. Kemudian dalam banyak hal juga kita cepat di dalam mengantisipasi setiap problem yang ada di masyarakat ya, termasuk kayak kita menghadapi Covid kemarin, kemudian kita menghadapi situasi termasuk demam berdarah kemarin ini yang sedang ini. Nah, artinya apa? Termasuk juga masyarakat yang harus dirawat karena penyakit-penyakit yang penyakit dalam atau penyakit-penyakit yang lainnya yang membutuhkan adanya suatu perhatian dan atensi khusus yang terkait di mana ini cukup berat ya, misalnya itu kan tentu sugesti juga rasa dengan dekat puskesmas terjangkau itu akan memudahkan. Karena sebelumnya kan pasti puskesmas dulu yang nanti akan merujukkan itu kemana. Ya, termasuk kalau ke rumah sakit lain kan, misalnya yang berada di Kakap misalnya. Itu pertanyaan juga ini Pak Bupati. Dirujuk ke rumah sakit di luar Kuburaya, mungkin di Kuburaya belum ada layanan itu, lalu dibawa ke misalnya Kota Pontianak. Nah, itu proses pembiayaannya gimana? Jadi kita ada semacam bansos juga yang membantu masyarakat, tapi sifatnya ini semacam stimulus ya, untuk mengganti sebagian daripada biaya pengobatan itu. Jadi saya setiap minggu tuh memang nandatangani bansos itu karena jumlahnya lumayan. Jadi karena itu kan artinya harus masyarakatnya masuk lah, itu harus dilunasi tagihannya gitu Pak. Tapi tidak seluruhnya, mereka melunasi dulu, baru nanti ada semacam kita itu membantu lah sebagian dari yang digunakannya untuk ke rumah sakit itu. Intinya itu meringankan beban dari masyarakat ya. Beban dari situ. Tapi kalau di Kuburaya, kalau di rumah sakit kita free. Kita traktir sih. Anggap kita traktir. Nah, inilah yang kemudian mudah-mudahan. Tapi rumah sakit Kuburaya ini sekarang apalagi dengan ada penambahan alat-alat dan juga dokter yang jumlahnya sudah cukup beberapa komplit di situ, dokter spesialisnya juga. Jadi sekarang sudah walaupun tipe D tapi rasanya sudah tipe C sudah. Karena sudah banyak memenuhi standar-standar, bahkan kita ada teknologi-teknologi yang sudah seperti untuk ibu melahirkan, kemudian juga kemarin barusan juga sudah ada, dan kemarin barusan ada juga kita unit transfusi darahnya juga sudah ada sendiri, dan itu sangat melegakan sekali karena kebutuhan darah ini kan sifatnya kan sangat emergensi ya. Nah, sehingga dengan ada kita tempat penyimpanan sendiri itu sudah membuat ketenangan. Dan itu juga kantongnya kita gratiskan juga itu. Kita bebaskan biaya, tidak ada sama sekali untuk di rumah sakit Kuburaya itu. Khusus warga Kuburaya juga tadi Pak ya? Sudah kita subsidikan kantongnya yang biasanya itu kan harus diganti. Itu betul-betul sudah bebaskan juga. Jadi semuanya ya ini terkait di kesehatan ini memang kita cerita ini memang sangat utama karena kalau udah cerita sehat ini tidak bisa ngapa-ngapa. Ya cerita sakit maksudnya. Kalau tidak sehat juga tidak bisa ngapa-ngapa. Nah, sehingga
ini menjadi produktivitas dan kualitas sumber daya manusia yang menentukan IPM. Nah, cerita pendidikan tadi mulai dari PAUD. Ini yang sekarang mulai disadari pentingnya. Karena di sini mungkin ini yang menarik Pak Bupati, mungkin sebelum kita bicara teknis. Biaya untuk pendidikan di Kuburaya. Di APBD itu dialokasikan berapa? Dialokasikan sesuai dengan amanat mandatory spending-nya, ya kan kita minimal 20% dari. Nah, itu semua teralokasikan baik untuk terkait dengan pembiayaan tenaga pendidik, termasuk juga untuk fasilitas-fasilitas yang terkait dengan kita penguatan infrastrukturnya, karena apalagi sekarang ada DAO Enmark yang juga mewajibkan itu. Nah, sehingga kita juga termasuk bagaimana menopang misalnya jembatan untuk ke sekolahan, kemudian jalan menuju ke sekolahan. Itu kan juga bagian daripada mempercepat proses pendidikan yang baik supaya tidak menjadi kendala. Nah, termasuk juga penguatan daripada manajemen sekolah dan juga kualitas termasuk kayak guru honor. Ini kan juga penting untuk kita perhatikan seperti insentif tambahannya dari kita, tidak hanya dari pusat. Kita juga harus memperhatikan, kemudian kita juga berikan THR kepada guru honor. Nah, kemudian bahkan juga BPJS ketenagakerjaan pun kita berikan juga kepada guru honor. Guru honor. Ya, jadi aman terlindungi. Kalau ada kecelakaan itu juga sudah aman, tenang. Pokoknya kalau orang tidak tenang bergerak tuh, saya rasa ini akan lebih progresif lagi. Artinya kebutuhan dasar tadi dari masyarakat, terutama guru tadi, tidak usah dipikirkan, fokus saja jadi, mengajar gitu ya. Nah, guru PAUD juga itu insentif, selain insentif kita berikan per bulannya dari total hampir 800-an ya. Itu kemudian untuk BPJS-nya juga kita berikan. Nah, PAUD ini kan berperan nih. Karena ini memulai dari bawah ini, Pak. Kelompok bermain maupun TK. Nah, di sini kan ada intervensinya terhadap stunting ini. Setelah mereka usia 3-5 tahun, ini kan sangat-sangat berperan, sangat besar pengaruhnya terhadap upaya menjaga supaya kualitas anak-anak ini tumbuh kembangnya sangat baik sekali, pertumbuhan otaknya terutama. Dan disitulah makanya kita tidak pernah meremehkan hal ini, justru malah ini sangat penting dan termasuk juga semua rumah tangga ini diperkuat dari desa-desa juga. Nah, layanan-layanan semuanya itu berpengaruh. Jadi capaian-capaian 5 tahun ini kita syukuri bersama Wakil Bupati dan juga jajaran birokrasi Kuburaya ini setiap tahun juga serapan anggarannya bisa maksimal. Rata-rata di atas 95% daya serap kita. Jadi itu juga ukuran. Itu ya lumayan. Itu juga ukuran karena kalau kita serapnya rendah, silpanya besar, berarti kita ada kegagalan dalam perencanaan. Yang kedua, kinerja kita rendah. Bisa dikatakan itu kategori pemerintahan yang tidak berhasil di dalam melakukan amanah dan tanggung jawab. Makanya kalau bahasa saya, kalau sisa lebih anggaran itu besar, berarti ini juga kategorinya kita gagal menjalankan amanah, karena itu kan harus segera dihabiskan, harus segera eksekusi, dibelanjakan, karena itu berpengaruh pada pertumbuhan ekonomi. Nah, ketika silpa misalnya kita besar, maka pertumbuhan ekonomi pun akan rendah. Kenapa? Karena besar dampak daripada kucuran APBD ini melalui DAO dan sumber-sumber lainnya terhadap program-program ini. Dan baik infrastruktur, baik pendidikan, kesehatan itu terhadap pertanian maupun perikanan dan semuanya. Ini berpengaruh besar untuk pergerakan ekonomi maupun juga angka kemiskinan dan IPM juga. Sehingga di situ akibatnya pertumbuhan ekonomi, makanya pertumbuhan ekonomi bisa cepat itu salah satu juga karena kinerja yang cepat dan daya serap yang tinggi. Sehingga ini membuka peluang-peluang orang untuk berusaha, bekerja, dan semua sektor bisa bergerak. Apalagi seperti sekarang industri kepariwisataan, ekonomi kreatif. Ini kan anak-anak muda kan sekarang ini kan bonus demografi. Jadi ini juga harus kita lihat bahwa
di era bonus demografi ini, era digitalisasi ini, selain desa-desa kita perkuat digitalisasinya dan sistem data informasi kita yang juga udah berbasis geospasial, kita juga perkuat. Nah, ini dengan pelayanan-layanan termasuk perizinan. Perizinan kita di PTSP yang sudah MPP sejak tahun lalu. Kan sudah mau lebih duluan sudah Desember tahun lalu dan kita Juli kemarin oleh Kementerian Kemenpan, tapi sudah kalau kita dari Kuburaya sudah Desember 2022 kemarin. Dan sudah beroperasi ada 17 pelayanan di situ. Lengkap semuanya, termasuk yang dari instansi vertikal. Jadi pajak ya, dari KPP, kemudian juga BPN, kemudian imigrasi, ada di situ BPJS, kesehatan, tenaga kerjaan, kemudian Samsat juga, Polres, semuanya ada. Yang dari instansi lain, ya, tapi dari Capil, dari kita, semua layanan juga masuk di situ. Jadi orang cepat PBB, semuanya urusannya juga langsung satu kali jalan. Nah ini berpengaruh besar. MPP karena di situ jumlah perizinan kita itu dari sisi contoh perizinan PBG lah ya, yang pengganti IMB. Ini kan berpengaruh cepat nih terhadap berbagai hal. Orang tidak bisa dapat kucuran bank ketika IMB-nya belum selesai. Nah, kemudian juga perizinan-perizinan lingkungan dan sebagainya. Ini kan satu urutan semuanya. Ya, baik UKL-UPL maupun AMDAL maupun juga IMB atau penggantinya PBG atau sertifikat layak fungsi ya, SLF sekarang namanya. Jadi ini berpengaruh besar. Nah, PBG kita juga termasuk yang menjadi contoh. Karena kita yang paling pertama bisa menerapkan itu, karena perda kita juga ada duluan dulu terobosannya, dan akhirnya kita bisa menerapkan lebih cepat dan layanannya juga bisa efektif. Nah inilah yang salah satu menopang percepatan. Ya orang bikin pabrik misalnya, atau bangunan pergudangan, kalau kelamaan kan akhirnya lama juga perputarannya. Nah sehingga di sini berpengaruh, layanan kita itu berpengaruh besar, apalagi perizinan. Maka dari sisi ini kita juga mensyukuri dari data-data yang ada ini tahun 2023 tuh kita di sektor perizinan itu sudah mencapai banyak sekali indeks kepuasannya juga cukup tinggi di sini yang kita bisa capai di realisasinya. Itu IKM-nya itu dari data OSS, data perizinan OSS. Di MPP itu menunjukkan indeks kepuasan masyarakat per sampai Desember itu sudah mencapai 94,87. Ini sudah bulan sampai Desember? Desember. Jadi naik terus nih. Dari Januari kemarin nilai IKM MPP itu 88,80. Jadi kita terus mengukur indeks kepuasan pelayanan kita itu. Nah, sehingga kalau ini Pak trust itu terbangun ya. Kalau trust terbangun dengan semua pihak, pentahelix ini ya, termasuk juga swasta, termasuk juga pelaku usaha, termasuk masyarakat dengan layanan yang betul-betul bisa lebih cepat, termasuk UKM. UKM itu yang tadi saya ceritakan kenapa KUR bisa banyak, itu menunjukkan perizinan kita terhadap KUR itu, pelaku-pelaku UMKM itu cepat. Coba dia tidak punya legalitas, dia tidak bisa dapat KUR. Mikro ini langsung juga dibantu ya, mikro, super mikro juga kita sekarang kejar bola, Jadi dari PTSP bersama Dinas Operasi UMKM itu juga kejar ke masyarakat. Nah, dengan sistem data yang baik, geospasial, ya UMKM kita itu total lebih kurang 21.000. Ini kondisi by name, by address, by koordinat, by picture, itu semuanya sudah terdata dengan baik dan legalitasnya juga terus dengan layanan terpadu terhadap UMKM sepatu itu juga mempengaruhi semua. Nah jadi ibaratnya gini, kita itu sudah kita yang ngejar, kita yang saya selalu katakan jangan banyak pembiaran. Pembiaran itu kan karena kita nunggu aja, padahal ini ada yang harus kita kejar. Nah kalau kita ngejarnya UMKM nih, contoh ya Pak Sab, kita hanya UMKM itu hanya yang buka gerobak, yang buka kios, yang nampak, yang di rumah-rumahan, kan tidak kelihatan. Nah kalau kita kejar bola, tentu ini ke kamu akan kelihatan yang di rumah yang bikin kerajinan atau bikin makanan, itu kan juga bagian daripada mereka yang UKM, pelaku UKM, termasuk yang mungkin pengolahan ikan dan sebagainya. Jadi sebenarnya
ini apalagi kita tiap tahun membagikan sarana prasarana juga kepada peralatan UMKM pada pelaku. Nah ini juga bagian daripada mengurangi kemiskinan ekstrim tadi. Ya, okay. Dan insentif fiskal terhadap kemiskinan ekstrim kita kan dapatkan kemarin bonus tuh 5 miliar. Oh dari lebih. pemerintah pusat ya? Dari pemerintah pusat termasuk stunting. Stunting kemarin 66 miliar tuh kita belikan apa Pak? Kita belikan lagi USG portable sejumlah 33 unit. Dan kita serahkan kepada desa-desa yang terjauh semua. Poskesdes. Jadi biarpun di ujung kampung, paling ujung dari kecamatan itu, kita sudah serahkan USG portable. Wah, luar biasa ini. Jadi, dan kita belikan antropometri kepada semua posyandu. Sehingga semua posyandu itu jangan sampai ada lagi saya bilang pakai timbangan yang itu. Oh, yang digeser-geser itu, Pak. Jadi kita khawatir tidak tepat, jadi mengukur kepala, lengan dan sebagainya itu udah standar. Termasuk PAUD juga kita belikan. PAUD itu kita belikan antropometri. Jadi cara mengukur anak-anak itu betul-betul tepat dan standarnya standar kesehatan lah. Ini dari dana insentif yang diterima Pemkab, langsung kita belikan ke sana. Termasuk kemiskinan ekstrim, kita juga larikan ke langkah-langkah yang tadi terkait dengan UMKM, terkait dengan beberapa infrastruktur yang memang mempengaruhi angka kemiskinan di masyarakat. Sekarang pasar-pasar di Kuburaya, terutama seperti di Kuala Dua, pasar bahagia namanya. Coba perhatikan, itu luar biasa sekali, padatnya, ramainya sekali. Jadi itu juga salah satu yang mengendalikan inflasi juga. Mungkin orang ngelihat ini sudah mulai kelihatan pasar di Kuala Dua itu udah luar biasa sekali sirkulasi barang jasa dan komoditinya. Nah, termasuk di Parit Baru kan memang udah lama. Nah, jadi ini juga mempengaruhi dan saya kira peran Kuburaya dalam mempengaruhi inflasi yang ada di kota. Ini juga berkontribusi karena apa? Supply kalau tidak masyarakat petani tidak produktif, tidak seimbang. Ini kan inflasinya berpengaruh, baik itu perikanan, daging, kemudian sayur mayur dan sebagainya. Nah, makanya peran Kuburaya juga mengendalikan atau berikut mengendalikan daripada inflasi itu sangat besar sekali, karena pasarnya yang seperti di Pelamboyan atau di Kota Pontianak itu kan, tapi supply-nya kan ini dari berbagai kabupaten, termasuk Kuburaya yang juga terbesar ke situ. Itu sangat besar sekali terhadap inflasi yang ada di Kota Pontianak. Jadi kalau ibaratnya kita ini tentu Kuburaya dalam hal ini menjaga dan tingkat konsumsi masyarakat kita itu memang sangat-sangat terkendali sekali. Karena mungkin kita harga kebutuhan untuk dibelikan itu tidak terlalu berat, tidak terlalu harganya artinya tingkat konsumsinya tuh, makanya itu yang mengendalikan juga inflasi di Kuburaya yang cukup baik gitu. Ini mungkin juga karena letak Kuburaya tadi dengan Pontianak memang sudah seperti nyatu. Kita ingin katakan ini sudah sebenarnya sih memang kalau dalam rumus kita melihat bahwa antar daerah ini kan sudah tidak bisa bicara ini wilayahku itu wilayahmu. Betul. Bicaranya adalah sama-sama kebutuhan, karena kita tidak bisa terlalu mendikotomi seperti itu, sebab semua saling butuhkan. Semua sama-sama butuhkan, ada saling di situ kesamaan rasa, rasa keadilan juga, dan sama-sama buka peluang usaha, bergerak, semua komoditi, kemudian apa saja akhirnya pelayanan. Nah, mudah-mudahan hal inilah yang tentu juga akan berpengaruh karena kita juga sadar misalnya kelayakan terhadap rumah misalnya itu juga bagian daripada kerja-kerja kita yang kita lakukan untuk percepatan program-program yang diterima dari pusat maupun yang dari APBD kita untuk kelayakan rumah masyarakat, termasuk juga sanitasi dan air bersih. Walaupun kita sadar bahwa kita ini berat dalam pemenuhan itu, tapi kita terus berupaya berjuang bagaimana agar semua itu setidaknya untuk area-area yang sudah sangat-sangat padat itu bisa terlayani juga. Baik Pak Bupati, ini kan masa jabatan kita kemarin ada sampai bulan Februari. 17 Februari. 17 Februari. Artinya ini sekitar
1 bulan lebih lagi. Masih adakah obsesi Pak Bupati yang belum kesampaian? Karena ini mengingat, oke mungkin dari sisi penganggaran mungkin sudah disiapkan karena APBD itu sudah ketuk palu. Masih adakah obsesi Pak Bupati yang untuk Kuburaya? Ini kan masyarakat juga ingin tahu, misalnya masih ada cita-cita selain tadi membangun kesehatan, infrastruktur, pendidikan, mungkin masih ada apa istilahnya ide besar atau inovasi untuk Kuburaya. Karena memang pemerintahan ini bernapaskan inovasi ya. Maka prestasi-prestasi yang kita dapatkan itu yang bukan sekedar penghargaan yang tanpa terukur, tapi ada inovasinya, ada sistem, ada kebaruannya, ada regulasi, kemudian ada dampak dan akibat, serta ada perubahan sistem. Nah, ini semua memang kuncinya di sistem data dan informasi. Nah, seperti geoportal yang ada, ini tinggal pemanfaatannya dimaksimalkan. Kalau mewujudkannya ini, Kuburaya ini bahkan menjadi kabupaten yang betul-betul sudah punya geoportal yang terlengkap tematiknya. Makanya kita juara 1 kemarin Bu Mandala Award itu, karena memang kita betul-betul kabupaten yang menjadi contoh bagi semua daerah di Indonesia untuk sistem data berbasis geospasial ini, karena menemu satu padukan semua tematik dengan sistem by name, by address, by koordinat, by picture by informasi yang betul-betul langsung bisa ditemu satu padukan. Nah, ini kan menggeser atau sekaligus melakukan upaya supaya data statistik sektoral maupun data-data tabuler lain itu bisa kita temu satu padukan dengan sistem geospasial. Dan ini menavigasi semuanya, baik mengambil kebijakan dan perencanaan tepat. Nah, saya dan sadar bahwa waktu itu tentu kita sudah punya RPJM tadi. Tapi prinsipnya saya dan kita sama-sama bersama Wakil Bupati dan semua merasa bahwa berterima kasih kepada masyarakat Kuburaya. Karena apa? Masyarakat ini walaupun heterogenitasnya sangat tinggi, ini kan Kuburaya dengan penduduk yang heterogen, multi etnis, budaya, bahasa, agama, tapi di sana sini kelihatan terlihat sangat bisa melakukan upaya kolaborasi dengan baik, modal sosialnya itu. Ini yang penting dulu. Kenapa? Karena kita membangun nilai bahwa keberagaman itu adalah kebahagiaan, bukan ancaman atau keresahan. Nah, ini penting. Dan masyarakat ini fokus kepada hal-hal yang produktif, tidak mau ribet dengan hal-hal yang yang membawa mereka pada hal-hal yang dangkal sempit. Nah, makanya pemerintahan Kuburaya pun selalu melihat bahwa langkah-langkah yang kita lakukan itu kita mengajak pada meningkatkan standar masyarakat. Standar kualitas berpikirnya, termasuk gerakan-gerakan perempuannya ini berpengaruh, Pak. Alhamdulillah pemberdayaan perempuan dan juga kesetaraan gender itu kita menjadi isu yang fokus. Makanya kita ada musrembang khusus perempuan, disabilitas dan anak itu, dan itu Kuburaya yang jadi pelopornya dan berlangsung sampai setahun. Nah, pada saat ini saya merasa pada saat kita mau selesai, ini kan ibaratnya apa ini legasinya kan? Betul. Legasi ini kan, dan masyarakat itu akan mengingat itu. Bukan cuma sesuatu yang sifatnya fisik. Legasi itu kan suatu keadaan perubahan yang dirasakan. Dari yang sulit jadi mudah, dari yang tidak adil jadi adil, transformasi dari yang tidak ada jadi ada, dari yang mahal jadi ringan, jadi yang misalnya jauh jadi lebih dekat rasa, ya kan, dari yang tadi tidak terakses kebijakan, tidak terlayani jadi terlayani, tidak terdata jadi terdata. Ini transformasinya kan, dari yang manual ke digital, dari yang tunai ke non tunai, kemudian dari yang cemas juga jadi bahagia. Nah, inilah sebenarnya kata kuncinya bahwa visi bahagia itulah yang kita kejar, dan kita melihat masyarakat di Kuburaya dan birokrasi ini bisa fokus, dan legislatif juga bersama-sama bisa memperkuat regulasi dengan baik. Ya, kita syukuri bahwa dengan kekuatan modal sosial dan juga energi yang dimiliki Kuburaya ini, dengan juga inovasi-inovasi pelayanan yang baik, ini menghasilkan lompatan-lompatan yang di akhir jabatan ini
pertumbuhan ekonomi yang tertinggi, ya, IPM juga naik, naik lompatannya tertinggi juga antar kabupaten, ya. Kemudian juga angka kemiskinan terendah, ya. angka pengangguran juga tidak terlalu tinggi, ya, kemudian juga kemiskinan ekstrim juga ini yang penting nih, yang juga paling terendah sekalbar, dan juga desa-desa percepatan ini juga mengalami situasi di mana digitalisasi desa ini sangat berpengaruh besar, dan ini lompatan yang sangat luar biasa, dan kita menjadi contoh CMS itu kan sekarang sudah diberlakukan untuk nasional seluruhnya dari Kemendagri. Nah, CMS desa non tunai itu termasuk inovasi baru kita gabungkan dengan Siskudes sehingga dalam menjadi satu inovasi. Dan kalau ditanya apa yang masih belum, yang kira-kira saya kira tinggal ini legacy yang sudah ada ini tinggal diperkuat dan dirawat, dijaga dan terus fokus terhadap, dan saya yakin karena pemerintahan Kuburaya ini tidak membangun sesuai dengan selera saja dari kepala daerah atau dari siapapun, tapi sistem yang kita bangun. Jadi kalau membangun dengan sistem, kalau sudah bukan sistem, selera kepala daerah. Ya, kalau sistem maka tidak bisa sembarangan mau terobrak-abrik. Siapapun ke depan, sistem ini mempengaruhi ekosistem yang ada semua bergerak, termasuk masyarakat desa. Maka sistem perencanaan, sistem sistem daripada digitalisasi layanan, kemudian sistem terhadap cara kita dalam data, informasi, kemudian dikepung semua kan. Kemudian terkait juga dengan sistem di desa masyarakat. Nah, ini semua eksekusinya, pelaksanaannya tentu berpengaruh. Sehingga hal-hal seperti ini kalau sudah menjadi sebuah sistem-sistem yang baik, ini tidak bisa untuk diutak-atik atau katakanlah paling justru malah untuk perbaikan. Mungkin pertanyaannya kalau makin mundur layanan, itu makin masyarakat yang merasa tingkat kepuasan baik tentu akan ada hal-hal yang mungkin pertanyaannya nanti regulasi yang mengikat itu. Ya, regulasi itu kita sudah perda rata-rata. Oh, semua sudah punya perda. Termasuk di layanan-layanan itu sudah kita perdakan. Termasuk Dukcapil kan banyak terobosan kita. Layanan Dukcapil kita mencapai target terus dalam penerbitan KTP, target dari pusat maupun KIA, maupun juga akte kelahiran yang saya cerita, akte kelahiran same day, hari yang sama. Kan Kuburaya pelopor di Indonesia itu. Hari lahir langsung hari itu juga akte kelahiran keluar. Nah, mungkin bagi orang ini nampaknya remeh, tapi itulah yang membahagiakan juga. Dan layanan itu penting, kenapa? Identitas itu hadir, begitu bayi lahir, negara hadir melalui akte kelahiran. Ini kan tidak pakai jeda lagi berapa hari gitu. Ya, tidak ada pakai jeda. Jadi itu betul-betul menjadi satu hal capaian juga. Nah, bagi kita visi bahagia inilah yang paling penting, dan saya jadinya mengakhiri jabatan ini dengan suatu katakanlah kelegaan bahwa sistem ini bisa berjalan, dan saya yakin bahwa masyarakat ini yang partisipasinya tinggi karena Kuburaya ini adalah milik masyarakat Kuburaya. Saya yakin bahwa semua ini akan menjadi sebuah sistem partisipasi yang baik, dan ke depan bagaimanapun pemerintahan ini kalau sudah berjalan sistem maka tinggal memperkuat saja semua yang ada. Jadi kalau malah terjadi sistem ini yang sudah bagus, saya kira tidak akan bisa ada hal-hal yang mengganggu masyarakat. Jadi masyarakat juga secara ini sudah jauh lebih cerdas lah di Kuburaya, dan optimis bahwa Kuburaya ini mudah-mudahan apa yang baik di Kuburaya ini, karena selama ini juga teman-teman berdaerah juga banyak yang studi banding dan sebagainya, yang mudah-mudahan bisa memperluas kebermanfaatan untuk daerah lainnya yang ada di Kalimantan Barat dan Indonesia juga. Wah, luar biasa. Yang jelas untuk bahagia lah. Ya, visi Kuburaya bahagia. Ya, ini tagline kita menanjak apa segala macam itu kan legacy juga. Pesan mendunia juga legacy juga, dari satu hal yang membangkitkan semangat sehingga masyarakat jadinya di sini terutama generasi muda, karena generasi muda ini kelihatan
Kalau terjadi banyak problem ini, maka akan juga mempengaruhi kualitas di situ. Jadi saya capaian 5 tahun ini potretnya intinya inilah hasil daripada sebuah pemerintahan yang ya tentu kita syukuri bahwa semua yang dilakukan ini bisa memaksimalkan hasil orientasi kita kepada dampak itu bisa membuat masyarakatnya bahagia. Nah, karena bahagia ini kan rasa ya. Legacy itu juga rasa tadi itu kan. Ini kuncinya bahagia. Makasih. Baik Pak Bupati, tanpa terasa hampir 1 jam kita berbincang-bincang di studio Tribun Pontianak. Sekali lagi Tribuners, tadi Pak Bupati ada satu kata kunci yang menarik, membangun dengan sistem, bukan dengan selera Bupati. Ini luar biasa menurut. Tapi bagaimana menurut Tribuners? Tentu tadi sudah mengikuti bagaimana perbincangan kami kurang lebih 1 jam. Baik, terima kasih banyak Pak Bupati atas waktunya berbincang di studio Tribun Pontianak. Baik, kita akhiri bincang-bincang sore hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sore. Menanjak bahagia. Tripodcast, Tribun Pontianak Official Podcast. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.